Tetapi memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama. Maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah doa habis sholatnya, tapi dikerjakannya secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ustadz Wahabi membid'ahkan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu ustadz. Ternyata Ustadz Firanda yang juga Ustadz Wahabi malah memimpin doa bersama. Lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam ceritanya bahwa Ustadz Wahabi ini tidak mau memimpin doa bersama di dalam sebuah acara. Ada sebuah acara yang kemudian Ustadz Wahabi ini diundang, dan ketika acara selesai kemudian diadakan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu ustadz. Nah, Ustadz Wahabi ini diminta untuk memimpin doa bersama tersebut, tetapi Ustadz Wahabi ini tidak mau. Alasannya menurut Ustadz Wahabi ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memimpin doa bersama. Artinya doa bersama dengan dipimpin oleh salah satu ustadz, menurut Ustadz Wahabi ini adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Ustadz Wahabi satunya yaitu Ustadz Khalid Basalamah juga menjelaskan tentang doa bersama setelah sholat berjamaah. Menurut dia tidak ada tuntunan dari Rasulullah bahwa berdoa setelah sholat berjamaah itu adalah sunnah. Tapi kalau misalnya mau berdoa itu tidak masalah. Yang menjadi masalah dan ditegur oleh para ulama ketika doa tersebut dilakukan secara berjamaah. Artinya menurut Ustadz Wahabi ini doa berjamaah dengan dipimpin oleh salah satu ustadz itu adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Anehnya beredar sebuah video, ada salah satu ustadz Wahabi lulusan Madinah dan juga sering menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Wahabi ini ternyata memimpin sebuah doa bersama dalam sebuah acara. Judul videonya dalam YouTube dengan diberi judul Ustadz Firanda memimpin doa. Setelah kami usut tentang pendapat Ustadz Firanda mengenai doa berjamaah atau doa bersama dengan dipimpin oleh salah satu ustadz, kata Ustadz Firanda ini sebenarnya tidak masalah jika tidak dirutinkan. Jadi sekali-sekali ada orang berdoa dan diaminkan oleh orang lain, itu tidak masalah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, walaupun bukan rutinitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ustadz Firanda itu tidak ada rutinitas Rasulullah yang memimpin doa bersama, nggak ada. Tetapi kalau kita itu berdoa dan dipimpin oleh salah satu orang dan yang lain mengaminkan, itu boleh-boleh saja. Nah ini gimana ini kalau seperti ini nih? Ada yang berdoa, sebagian mengaminkan juga boleh, nggak ada masalah ya. Tapi bukan rutinitas yang dikerjakan oleh Nabi. Maka jika kita berpikir dan menggali hukum menggunakan konsep Ustadz Wahabi yang tidak mau memimpin doa bersama karena menurut dia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka konsekuensinya adalah bahwa Ustadz Firanda ini adalah ahli bid'ah, sesat, masuk neraka, tidak akan masuk telaga Nabi karena dia telah melakukan bid'ah, yaitu memimpin doa bersama. Lah gimana ini Wahabi, Ustadz Wahabi kok jadi seperti ini? Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doa bersama dipimpin oleh satu orang, dipimpin oleh satu kiai, itu tidak masalah, boleh-boleh saja
dan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis Rasulullah itu tidak melulu pekerjaan Rasulullah, tapi juga ucapan dan perkataan Rasulullah itu juga hadis yang boleh bahkan wajib kita laksanakan. Misalnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan rawinya itu sahih. Rawinya sahih, ada yang hasan. Artinya hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yatami'u mala'un, tidak berkumpul sebuah kelompok atau sebuah jemaah. Fayad'u ba'duhum, maka sebagian kemudian berdoa. Wa yu'minu ba'duhum, dan sebagian mengaminkan. Illa ajabahumullah, kecuali Allah akan menerima doa tersebut atau Allah akan mengijabah doa tersebut. Hadis ini menandakan dan memberi pemahaman kepada kita bahwa pertama, doa bersama yang dipimpin oleh satu orang itu boleh-boleh saja dan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang berdoa berjemaah dipimpin oleh satu orang itu oleh Allah akan diijabah, oleh Allah akan diterima. Ini hadisnya jelas, hadisnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada Ustadz Wahabi yang mengingkari, yang tidak mau bahkan membid'ahkan, menuduh sesat, menuduh masuk neraka orang yang doa bersama dipimpin oleh satu orang, berarti Ustadz Wahabi tersebut memang barangkali kurang baca. Ustadz Wahabi tersebut bacanya cuma kullu bid'atin dolalah saja. Dia kurang baca hadis-hadis yang lain barangkali seperti itu. Dan memang kebanyakan Wahabi ya begitu, memang kurang baca. Lalu bagaimana dengan doa setelah sholat fardu atau doa berjemaah setelah sholat fardu? Ternyata juga ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis hasan, bisa kita gunakan di dalam masalah hukum. Hadis ini juga dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama ahli hadis dan berakidah Asy'ari. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma, doa yang bagaimana yang paling didengarkan, paling diijabah, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawfal lail al-akhir, yaitu doa yang dilakukan di tengah malam yang terakhir. Ini akan diterima oleh Allah. Waduburas sholawatil maktubati, dan di belakang sholat fardu, artinya setelah sholat fardu. Orang yang berdoa setelah sholat fardu itu insya Allah akan diijabah, diterima doanya sesuai dengan hadis ini. Jadi berdoa setelah sholat fardu itu bukan bid'ah, bukan sesat, bukan masuk neraka. Kenapa? Karena ada hadisnya, yaitu perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.